Kasus yang kita bahas kali ini merupakan kasus penyerangan yang terjadi di Lapas Cebongan, yang terletak di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 23 Maret tahun 2013. Kasus penyerangan yang terjadi di Lapas Cebongan dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Dari kesaksian sipir yang menjaga lapas pada malam kejadian, menyatakan bahwa pelaku penyerangan diperkirakan berjumlah 17 orang. Dan dari penyerangan tersebut, mengakibatkan 4 orang tahanan tewas. Setelah dilakukan penyelidikan, selama hampir 2 minggu lamanya, akhirnya, pelaku penyerangan terungkap, yang mana, mereka semua merupakan anggota Kopassus. Dan kelompok penyerangan ini, dipimpin oleh Serda Ucok, dan dibantu oleh belasan anggota lainnya. Dari informasi yang saya peroleh di internet, latar belakang penyerangan tersebut berawal pada tanggal 19 Maret pada tahun 2013 di Cafe Hugos yang terletak di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari itu, pukul 2.30 dini hari, Serka Heru Santosa, salah seorang anggota TNI Angkatan Darat, yang ditemani oleh rekannya bernama Allen, datang ke Cafe Hugos yang merupakan salah satu tempat hiburan yang terkenal di daerah tersebut. Kedatangan mereka berdua kebetulan bersamaan dengan kedatangan dari Diki dan kawan-kawan. Perlu kalian ketahui, mereka merupakan kelompok preman yang sering membuat keributan di kawasan tersebut. Dari keterangan penjaga kafe yang bernama Joko, kelompok Diki memang sering mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga sering membuat kegaduhan di area kafe. Tidak hanya itu, Joko juga menambahkan bahwa Diki juga sering tidak membayar saat datang ke kafe. Pada saat itu, secara tiba-tiba, kelompok Diki yang berjumlah sekitar 7 orang, mendatangi Serka Heru dan Allen. Diki saat itu menanyakan daerah asal dari Serka Heru. Heru pada saat itu pun menjawab bahwa dirinya merupakan seorang anggota Kopassus. Setelah pertemuan tersebut, mulailah terjadi cekcok di antara mereka. Tidak jelas apa penyebab dari keributan yang terjadi antara Diki dan Heru di Cafe Hugos. Diduga, pemicu keributan di antara mereka berdua adalah senggolan di ujung meja bar. Diketahui, Diki memang sering memancing keributan, apalagi dengan orang yang masih baru. Perkelahian di antara mereka berdua tidak bisa dihindari. Mereka berdua akhirnya berkelahi di halaman kafe. Namun perkelahian tersebut berhasil dihentikan oleh beberapa orang. Meskipun sempat berhenti, nampaknya kelompok preman tersebut masih belum puas untuk mencari masalah dengan Heru. Kelompok Diki masih terus memepet Heru dan Allen saat masuk ke dalam kafe. Sampai akhirnya, keributan kembali terjadi di dalam kafe. Dan puncaknya, Diki beserta Dedi, keduanya memukul kepala Heru menggunakan botol minuman. Dan Diki lantas menusuk dada kiri Heru menggunakan pecahan botol. Informasi lain menyebutkan bahwa Heru ditikam menggunakan badik milik Diki yang selalu ia bawa di pinggangnya. Meskipun Heru sudah nampak tidak berdaya setelah ditikam di bagian dada, namun kelompok preman bengis tersebut masih tetap memukul dan menginjak tubuh Heru. Mereka juga melempari Heru dengan gelas dan botol minuman. Bahkan, saat orang-orang menarik Heru untuk memisahkannya dengan preman, Diki masih tetap menyerang Heru, dibantu dengan preman yang lainnya. Heru kemudian dimasukkan ke dalam taksi, untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit, guna mendapatkan perawatan. Informasi mengatakan bahwa Heru akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sedangkan Diki, saksi menyebutkan bahwa dirinya keluar kafe sambil tertawa dan berteriak bahwa dirinya telah membunuh seseorang. Seakan bangga dengan apa yang telah ia lakukan. Ia tidak sadar bahwa yang telah ia bunuh merupakan seorang prajurit terlatih yang ditempa untuk menjadi mesin pembunuh. Setelah kejadian tersebut, kelompok preman itu kemudian melarikan diri, seakan tidak ada sesuatu yang akan terjadi. Yang tidak mereka sadari, bahwa setelah kejadian tersebut, kini takdir hidup mereka mulai terancam. Tidak butuh waktu lama, dengan bukti yang sudah ada, dengan cepat polisi meringkus keempat pelaku, yang merupakan otak di balik pembunuhan Heru Santosa. Meski sudah mengamankan 4 pelaku, namun Joko menerangkan bahwa pelaku pengeroyokan lebih dari 8 orang. Keempat pelaku akhirnya ditahan di Mapolda, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum akhirnya dipindahkan ke Lapas Cebongan, tepatnya di sel Blok A5.
Sel tersebut sudah berisi lebih dari 30 napi sebelumnya, di mana salah satu dari mereka bersaksi bahwa saat masuk ke dalam sel, dengan bangganya Diki bercerita bahwa ia telah membunuh seorang anggota TNI, begitu juga dengan Dedi, yang bangga karena sudah dapat membantu melakukan pembunuhan. Tanpa mereka sadari, nyawanya kini terancam menjadi target anggota Kopassus yang lain. Karena untuk penjahat sekelas Diki, tentu sangat mudah bagi seorang pasukan terlatih untuk dapat melumpuhkan mereka. Kisah berpindah ke tempat pelatihan, Gondosuli, Gunung Lawu. Komandan Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura, meminta prajurit untuk bersabar. Komandan pada saat itu menginformasikan bahwa rekan mereka yaitu Serka Heru telah gugur karena ditikam oleh para preman. Seketika darah mereka mendidih mendengar bahwa rekan mereka dibantai dengan cara yang sangat kejam. Begitu juga yang dirasakan oleh Serda Ucok Tigor Simbolon. Dengan menahan emosi, ia mencari informasi mengenai kelompok preman yang sudah membunuh rekannya tersebut. Fakta kemudian terungkap bahwa kelompok preman tersebut juga pernah menyerang anggota yang lain, yaitu Sertus Riono, yang mengalami koma setelah diserang oleh para preman. Diketahui, Sertus Riono merupakan sahabat dekatnya. Bahkan, Serda Ucok berhutang nyawa pada Sertus Riono karena pernah diselamatkan pada operasi militer di Aceh. Tidak hanya itu, informasi juga menyebutkan bahwa salah satu preman yang bernama Diki merupakan seorang pembunuh dan pemerkosa. Dari informasi yang beredar, ia pernah membunuh mahasiswa pada tahun 2002 dan melakukan pemerkosaan pada 2007. Anggota preman lain juga ada yang merupakan mantan anggota kepolisian yang dipecat karena kasus penyalahgunaan narkoba. Ia bernama Juan, yang pada saat pengeroyokan Serka Heru, ia masih menjalani masa bebas bersyarat. Melihat semua informasi tersebut, membuat kemarahan semakin memuncak. Setelah menyerang dua anggota TNI, preman tersebut seolah kebal terhadap hukum. Akhirnya Serda Ucok bersama dua rekannya, yaitu Serda Sugeng dan Kopral Kodik, beserta anggota yang lain, merencanakan misi balas dendam kepada Diki dan kelompoknya. Total anggota yang ikut melakukan misi balas dendam berjumlah sekitar 17 orang, dengan dibekali 3 senjata AK-47, 2 replika AK-47 dan 1 pucuk pistol. Mereka pun melancarkan aksi balas dendamnya. Pada malam harinya, di tanggal 23 Maret tahun 2013, sekitar pukul 1.30 dini hari, mereka pun mendatangi lapas Cebongan dengan persenjataan yang sudah disimpan rapi di belakang mobil. Saat sampai di depan pintu, mereka mengaku sebagai aparat dari Polda yang hendak memindahkan tahanan. Mereka lantas menanyakan di mana tempat preman atas nama Diki ditahan. Petugas sipir yang curiga dengan para pelaku lantas tidak mau memberitahukan keberadaan tahanan. Namun karena diancam menggunakan senjata, bahkan mengancam akan menghancurkan lapas, akhirnya sipir memberitahukan tempat preman tersebut ditahan. Ternyata, Diki dan kawan-kawan ditahan pada sel blok A5. Yang mana hal ini terpaksa dilakukan untuk mencegah timbulnya korban jiwa yang lebih banyak. Dengan cepat, pasukan sudah berhasil menguasai bangunan dan menyandera semua petugas lapas yang berjaga pada malam itu. Setelah berhasil merampas kunci lapas dari petugas, sebagian pasukan yang dipimpin oleh Serda Ucok memasuki lapas blok A5 tempat preman Diki ditahan, yang mana di dalam sel sudah terdapat lebih dari 30 tahanan. Dua pasukan berjaga di luar sel, sedangkan yang masuk hanya Serda Ucok dengan membawa senjata AK-47, yang nantinya juga akan menjadi eksekutor. Di dalam sel, Serda Ucok memerintahkan tahanan yang lain untuk menyingkir. Awalnya, para tahanan tidak mau menurut, namun setelah diancam akan ikut dibunuh menggunakan AK-47. Akhirnya 30 tahanan lain yang ada di sana memisahkan diri dan hanya menyisakan Diki dan dua orang komplotannya. Terlihat Diki dan temannya sangat ketakutan sambil mengangkat tangan. Tanpa banyak bicara, Serda Ucok langsung mengarahkan moncong senjatanya ke arah preman tersebut. Seketika terdengar letusan senjata yang memuntahkan peluru dan menembus tubuh para preman. Mereka bertiga pun langsung tewas di tempat. Merasa masih kurang satu lagi, Serda Ucok langsung mencari pelaku. Terlihat ada seorang pelaku yang bernama Ade, berdiri di dekat pintu kamar mandi. Ia terlihat ketakutan, dikala kematian sudah ada di depan mata. Sama seperti nasib ketiga temannya, Serda Ucok tanpa banyak bicara, langsung mengeksekusi Ade di saat itu juga. Waktu terus berjalan,
Melihat bahwa misinya sudah selesai, para pasukan pun bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian. Mereka juga sempat mengambil paksa rekaman CCTV lapas dan merusaknya untuk menghilangkan barang bukti. Dan setelah itu pergi tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kejadian tersebut hanya berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit. Itu menunjukkan bahwa mereka merupakan orang terlatih dan profesional, yang mungkin sulit bagi orang biasa untuk dapat melakukannya. Hingga minggu pertama setelah kejadian, penyidik masih sulit untuk menemukan pelaku. Namun mereka sadar bahwa yang melakukan penyerangan merupakan orang yang terlatih. Dan akhirnya, di minggu kedua, penyidik baru bisa mengungkap siapa pelaku penyerangan. Yang menarik dari kejadian ini adalah respon dari masyarakat. Mereka mendukung apa yang dilakukan Serda Ucok untuk menumpas para preman. Karena mereka sadar tindakan preman sering meresahkan dan mengganggu kenyamanan di masyarakat. Sebenarnya, masih banyak informasi yang belum ditampilkan dalam video ini. Dan jika ada kesalahan dalam video, ataupun pendapat berbeda dari penonton, silakan tuangkan dalam kolom komentar di bawah. Saya pamit undur diri, sampai jumpa pada video saya selanjutnya.